Kekuatan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kekuatan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ada 3 tokoh yang diceritakan dalam bacaan ini yang paling menonjol. Pertama, wanita yang bernama Lydia. Dia seorang penjual kain ungu. Yang kedua, seorang wanita yang pekerjaannya penenung atau yang memiliki roh penenung. Yang ketiga, kepala penjara. Itu 3 tokoh yang ada dalam bacaan ini yang menonjol. Kekuatan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memulai renungan ini saya ingin bertanya, apa yang paling ingin kita ceritakan kalau kita bertemu dengan orang baru atau orang lain? Apa yang paling ingin kita ceritakan? Apa yang paling ingin kita ceritakan kalau kita bertemu dengan orang? Ya, tempat. Ada lagi? Ya, keadaan sehari-hari. Pasti banyak hal, tapi sangat sedikit di antara kita yang menceritakan tentang keselamatan. Nanti kalau di belakang itu sempat dicerita, toh, kalau kami itu di jemaat kami begini, itu paling terakhir itu. Kalaupun sempat dicerita baru pulang. Tapi yang pasti yang kita ceritakan adalah bagaimana hidup ini dan seterusnya, banyak hal. Nah, ini berbeda dengan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu kemana-mana menceritakan tentang keselamatan. Dan sebenarnya ini yang harus menjadi prinsip dari kehidupan orang percaya. Semangat untuk menceritakan keselamatan itu menjadi sangat rendah, khusus di gereja kita. Khusus di gereja kita. Kuasa Tuhan itu agak rendah kita menceritakannya. Tidak kurang semangat kita bercerita tentang mujizat Tuhan. Gereja-gereja karismatik lebih kuat untuk itu. Maraju, apa itu? Malu rasanya mau cerita bahwa Tuhan itu seandainya bukan Tuhan, toh. Tapi biasanya kita lebih dominan menceritakan kita, lalu kemudian ya ditutup dengan ya itu karena pertolongan Tuhan. Terakhir baru pertolongan Tuhan. Kalau contoh misalnya, kalau seseorang sakit itu lebih dominan bercerita tentang kehebatan para medis. Nanti kemudian dikatakan, ya sungguh itu juga pekerjaan Tuhan. Ya terbukti toh, buru-buru kita harus ke rumah sakit. Nanti tidak ada jalan lain di rumah sakit baru bilang ya ipasan emente dewata. Apa boleh buat? Ya Tuhan mami ini. Terakhir baru Tuhan. Dari seluruh titik perjalanan manusia itu biasanya kalau sudah tidak ada jalan keluar baru katakan ya apa boleh buat? Terserah Tuhan. Ya tinggal Tuhan mami ini yang kita harapkan. Seharusnya dari awal kita bilang Tuhan yang kita harapkan. Tinggal Tuhan yang kita harapkan. Sekarang kita menunggu tangan Tuhan melalui para medis. Sekarang kita menunggu tangan Tuhan melalui yang lain. Biasanya terlambat tangan Tuhan. Biasanya tangan manusia dulu baru kemudian kita melihat Tuhan sesudah manusia bekerja. Yang serius terbalik. Kuasa Tuhan itu menceritakan dalam 3 hal ini ternyata bahwa penting kita ini sebagai orang percaya mulai belajar menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terbukti dalam cerita ini bahwa perjumpaan Paulus dan Silas iseng-iseng. Ini perempuan penjual kain ungu itu kain yang agak kategori kain mahal ya. Jadi termasuk pasti dikategorikan perempuan yang kaya. Nama jelasnya ini tidak terlalu jelas, tapi Lydia itu adalah pemberian nama terhadap perempuan yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Identitas pribadinya tidak terlalu jelas, tapi kira-kira begitu gambarannya. Bahwa kemudian ketika Paulus dan Silas menjelaskan tentang keselamatan dalam Kristus, dia memperhatikannya dan dia kemudian menerima keselamatan itu. Adakah kita kemudian juga menjadi rindu menceritakan keselamatan kepada orang lain? Di kantor di mana kita bekerja, di tempat-tempat di mana kita berjumpa dengan orang-orang yang lain. Ya memang menceritakan keselamatan itu tidak harus story toh, tidak harus cerita dari mulut, tapi dari tindakan nyata. Saya bekerja ini, saya pagi-pagi ke kantor itu mau menceritakan bahwa saya punya kelebihan daripada Anda. Saya termasuk
Orang yang bekerja bukan karena hanya uang, tapi saya mau memperlihatkan bahwa kau inde tona tambah anak dewata. Jadi kalau saya bekerja begini, itu mau memperlihatkan bahwa saya lebih dari Anda karena saya ada orang diselamatkan. Saya mendengar cerita ada jemaat yang seperti itu. Dia ingin sekali datang lebih awal di kantor, padahal gajinya tidak bertambah kalau dia datang jam 7. Tapi dia hanya menceritakan kepada orang bahwa orang-orang yang tidak terberkati itu harusnya melakukan lebih dari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu bonus. Yang kedua, ada roh penenung, ada wanita kedua, yaitu pertama tadi wanita pertama, dia dan seisi keluarganya kemudian diselamatkan hanya mendengar sepintas, tapi dia memperhatikannya apa yang disampaikan Paulus dan Silas. Yang kedua itu adalah wanita roh penenung. Ya, kalau ini kita diganggu, kita pasti sudah marah, terganggu, diganggu-ganggu dalam tugas itu, dalam tugas pemberitaan. Biasanya kita sito, mau dia apa itu dikerja. Kita sudah serius, dia tidak serius, dan seterusnya. Tetapi Paulus dan Silas terus mengerjakan pekerjaan itu sampai perempuan itu juga dalam bacaan ini bertobat dan tidak lagi memiliki kuasa seperti sebelumnya. Akibat dari itu maka orang-orang kemudian, penguasa dan pembesar, tuan dari perempuan itu membenci Paulus dan Silas. Akhirnya mereka harus dipenjara. Berlanjut, sesudah mereka dipenjara, dalam keadaan dipenjara ada seorang kepala penjara diberi tugas lebih besar daripada yang lain, bahwa hati-hati jangan sampai lepas ini orang ditangkap. Dan dalam tugas itu dia serius mengerjakannya. Segala cara dia lakukan demi untuk membuktikan tanggung jawabnya. Tapi yang terjadi adalah mujizat Tuhan terjadi, dan dari proses itu akhirnya dia menjadi orang percaya juga. Itu cerita tiga tokoh dalam bacaan ini yang kemudian diselamatkan. Nah, apa hubungannya dengan kita? Jangan cepat-cepat putus asa dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kalau ada masalah, jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat menyerah. Ternyata bahwa dalam proses sulit yang dialami oleh Paulus dan Silas malah menjadi pintu untuk orang lain diselamatkan. Orang percaya banyak begitu. Kalau lagi senang-senang, luar biasa, paling duluan datang di gereja. Tapi kalau sudah ada masalah, menyerah. Padahal sebenarnya justru di balik pergumulan besarlah pengharapan orang percaya dibuktikan. Kesaksian itu lebih menyentuh dan lebih membuat banyak orang lain menjadi terkesimak ketika kita melewati persoalan-persoalan yang sulit. Dulu waktu saya begini, tangan Tuhan hadir. Di gereja kita memang tidak ada tempat untuk kesaksian. Kita itu lemah pada sudut itu. Kita memang hampir sulit sekali menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya mengukur bahwa kebaikan Tuhan itu hanya diukur dengan persembahan, hanya diukur dengan memberikan persembahan dalam bentuk berupa uang. Tetapi cerita tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita itu menjadi sangat rendah di gereja Toraja Bamasa. Tidak banyak yang mau menceritakan bahwa saya ini ditolong Tuhan, saya ini disertai oleh Tuhan. Padahal sungguhnya jemaat yang dikasihi Tuhan, yang paling prinsip dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita kagum dengan Tuhan. Bagaimana kita kagum, rasa kagum dengan mujizat Tuhan itulah yang membuat orang melakukan sesuatu yang tidak bisa orang lain lakukan. Kalau kita tidak lagi kagum dengan kebaikan Tuhan, kalau kita tidak lagi kagum dengan kemurahan Tuhan, kalau kita tidak kagum lagi dengan perbuatan Tuhan yang dahsyat, bahwa tidak menganggap lagi bahwa ada mujizat yang saya alami dalam hidup ini, maka pasti kita tidak bisa menceritakan dengan baik. Kita tidak menjadi orang-orang yang bersemangat. Tidak bersemangat dalam kehidupan ini karena kita tidak merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa dari Tuhan saya. Tuhan tidak begitu saja membiarkan kita, mengizinkan kita menderita. Kalau kita harus menderita atau ada pergumulan besar yang kita hadapi, jangan pernah berkata bahwa Tuhan mencurangi saya. Dulu waktu saya masih kecil, bapak saya itu dua bersaudara. Yang satu kuliah di STT Intim Makassar. Dalam masa penyelesaiannya dia pulang Natalan, lalu pas hendak kembali ke Makassar dia tabrakan dalam masa penyelesaian skripsinya. Nenek saya akan saya tinggal sama nenek saya. Nenek saya yang perempuan itu sangat sedih sekali. Dia begitu merasa kehilangan.
Sehingga setiap sore dia duduk menghadap ke arah di mana orang datang dari timur, lalu dia bernyanyi, dalam surga yang kekal, negeri empat segi, sambil dia lap air matanya. Air mata punlah kering, hilang susah dan nyeri, tahun bulan tidak lagi, karena malam tiada. Nyanyian ini, dia menjadi guru rohani bagi saya. Nyanyian itu menghipnotis saya, membuat saya mengerti bahwa baginya ada pengharapan besar. Dia selalu berkata, tidak penting bagi saya surga yang berlantai emas itu, tidak penting. Tidak penting bagi saya surga yang sedemikian mega itu. Yang penting bagi saya adalah surga di mana air mata saya terhapus. Tidak penting baginya mewah dan seterusnya. Paling prinsip dalam hidupnya adalah walaupun dia dalam menghadapi pergumulan besar itu, ada satu titik bahwa ada pengharapan kelak di sana. Di surga itu air matanya dihapus. Dan pengharapan itu yang membuat dia kuat menjalani kesulitan hidupnya karena kehilangan orang yang dia kasihi. Satu titik pengharapannya. Dan itu yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa adanya harapan. Kalau hidup ini tanpa pengharapan, maka semua menjadi susah. Tapi hidup kalau ada pengharapan akan menjadi lebih hidup. Dipanggil untuk bersaksi di tengah rumitnya kehidupan ini. Itu yang sedang dikerjakan oleh Paulus dan Silas. Bahwa di mana mereka harus didera, di mana mereka harus dibuang ke dalam penjara, di mana mereka harus diikat dengan rantai. Di saat itu juga mereka menyaksikan bahwa Tuhan mereka itu, Yesus yang mereka sembah, adalah Allah yang penuh dengan mujizat. Dan ketika mereka mengalami kesusahan itu atau melewati penderitaan itu, mereka kemudian menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang menjadi percaya bukan karena Paulus dan Silas tidak mampan dicambuk, bukan karena mereka tidak menderita ketika pakaiannya dilucuti untuk kemudian didera, tidak. Tapi ketika mereka mampu melewati kesulitan itu. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah secara bersama-sama, jikalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, maka kita menaruh harap kepada Tuhan bahwa kekuatan datang dari Tuhan jikalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Harapan kita sama, kelak kita dimampukan Tuhan melewati pergumulan hidup pribadi lepas pribadi. Mari kita mendahulukan Tuhan. Sesudah Tuhan didahulukan, maka kita akan melihat tangannya melalui orang lain. Yakin bahwa dalam pergumulan sebesar apapun itu, Tuhan pasti memberi jawab. 3 tokoh dalam bacaan ini sudah mengantarkan kita untuk lebih mengerti bahwa Lydia kemudian menjadi perempuan yang merintis jemaat di Filipi. Roh penenung tadi berhenti, perempuan penenung tadi berhenti menenung, lalu kemudian ikut diselamatkan. Kepala penjara, ketika dia melakukan tugasnya secara baik, dia juga mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Bukan hanya dia dan seisi rumahnya. Kita semua adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Mari menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita mengalami penderitaan, waktunya bagi kita untuk menunjukkan kualitas pengharapan kita. Sebab kita percaya bahwa orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan akan terus dikuatkan dan menjadikan penderitaan hidupnya tempat untuk menceritakan kasih dan kemurahan Tuhan. Berhati-hatilah dalam cerita wanita penenung tadi. Di tengah dunia sekarang ini ada serigala berbulu domba, ada lalang di antara gandum. Waspadalah dan teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kuatkan pengharapan kita dengan terus belajar firman Tuhan. Amin.